Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Apip Sapip, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan. Hari ini hari Minggu ya, 30 Juli. Dan benar gak sih 30 Juli? Suara gue serak, benar 30 Juli suara gue serak karena habis nonton Muay Thai, latihan, seru banget, teriak-teriakan, ngeluarin tenaga. Semoga lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini gue akan mereview El Clasico yang tersaji di pertandingan pramusim di preseason, dan skor dimenangkan Barcelona dengan skor tipis 3-0 saja, tanpa balas, tanpa ampun. Jadi skor tipis 3-0 ini dimenangkan oleh Barcelona. Kok bisa menang lawan Barcelona? Kemarin lawan Arsenal ngap-ngapan, kemarin lawan Arsenal nggak berkembang. Ada perubahan yang terjadi yang dimainkan oleh Barcelona. Gue nggak tahu ini Barcelona atau instruksi sapi, gue nggak tahu ya. Tapi kita bahas dulu line up kesebelasan. Barcelona tuh 4-3-3. Tapi kalau gue lihat ketika lagi nyerang itu jadi 4-2-3-1. 4-2-3-1. Mainnya 4-2-3-1. Kalau nyerang itu jadi 3-4-3 ya, 3 jadi 3-5-2 bakal kayak gitu karena Balde itu maju mulu. Ada Ter Stegen, Araujo di kanan seperti biasa model Clasico, Jules Koundé, Christensen, Balde, Frenkie di tengah, Ole Romeu, ada Gundogan di kiri, Pedri di depan, attack midfield, depannya ada Dembele dan Lewandowski kayak gini nih. Kalau di formasi di Google kayak gini ya. Sementara Madrid 4-3-3 tapi Nero gini 4-3-3 karena Bellingham buat maju ke depan, dia penyerang lubang istilahnya. Nah, seperti yang udah gue duga, kalau lu nonton pakar bola kemarin, gue bilang kalau Des nggak bisa berpengaruh banyak, sebelah kanan tuh bakal Araujo, dan Araujo bakal stay paling dia inverted ke tengah. Jadi ketika nyerang 4-3-4 Araujo, Koundé, Christensen, Balde. Ketika nyerang, Balde ke depan pasti. Araujo nggak ke depan, dia ke tengah. Jadi main 3 di tengah. Nah, Pedri kemarin sih dari line up yang ditampilkan di layar mah Pedri jadi sayap kiri. Dan udah jelas banget, udah kebaca banget ketika nyerang pasti inverted ke tengah. Balde yang maju, kayak gitu lu udah ngerti deh, udah nggak perlu dijelasin. Apa yang beda dari Barcelona lawan Arsenal sama Barcelona lawan Madrid? Beda di tengah ya. Xavi semalam tadi pagi dia nggak mau coba-coba lagi bikin overload di depan. Cara bikin overload Xavi itu selalu gagal. Dia naikin semua gelandang ke depan sampai defense midfieldnya ke depan, terus bola diumpan dari back, bola low pass. Tapi ketika kalah duel kena counter mati, Itu yang terjadi di pertandingan sebelumnya. Nah, ini yang dinamakan maksimalin gelandang. Gelandang jaraknya itu nggak boleh jauh-jauh dari antar lini. Dari back nggak boleh terlalu jauh, dari depan nggak boleh terlalu jauh. Nah, ketika main 4-3-3, misalkan De Jong sendiri, Ole Romeu sendiri, itu nggak kuat. Dia nggak secanggih Sergio Busquets, dia nggak secanggih Yaya Toure mungkin dulu, Mascherano, nggak secanggih itu. Dia bisa megang bola, tapi ngalirin dia, dribblenya, protect ballnya itu masih belum selevel itu. Makanya yang terjadi semalam, yang terjadi ketika main di belakang masih 4-2-3-1, dimana duanya ada Ole Romeu yang selalu deket sama De Jong. Kalau lu nonton gitu, dia selalu deket. Kalau bola dari kanan, Ole yang naik ke kanan, De Jong nemenin. Mau pindah ke kiri, bola ke De Jong dulu. Dari kiri, sementara sebaliknya De Jong dulu. Itu fungsi gelandang itu begitu. Nganterin bola, ciptain ritme. Lu yang megang kendali gelandang. Dari kemarin kan tolol gelandangnya diinstruksiin sapinya. Karena gue nggak nganggap pemain Barcelona setolol itu kemarin di Arsenal. Karena dia punya potensi, dia ngerti. Asal bener aja di lapangan. Secara head to head sama Arsenal menang kok. Kalau head to head. Tapi masa nggak bisa enak. Gue bukan masalah menang 3-0-nya, mainnya udah kelihatan. Ketika udah megang bola, larinya kemana? Pasti ke Gundogan dulu. Ya, Gundogan punya scanning yang oke, dia bisa oper Dembele, Pedri masuk ke tengah, Balde yang nggak punya paru-paru, naik turun. Nah itu dijadi, itu baru pola. Bedanya gitu. Lu tonton lawan Arsenal,
Walaupun ya kalahnya lu jangan lihat kalah skornya, cara mainnya. Lu main menang 3-0 ini, cara mainnya beda. Cara mainnya beda gitu loh. Main apa Xavi talent scoutnya nonton pakar bola kali ini. Gue udah bilang gak bakal bisa De Jong sendiri. Dia jago-jago. Tapi kalau dikasih tugas jadi defense midfield single, mati, udah sering. Semalam yang terjadi Aurel Romeo selalu duet, bola hilang, De Jong, Romeo yang ngambil, cover, ngambil, dia kan punya fisik. Jadi kayak gitu. Main. Nah, babak pertama main oke. Memang Lewa nggak sering dapat peluang, tapi ya udahlah, nih pola. Gue kalau mainnya bagus, Lewa nggak dapat peluang, nggak apa-apa. Pemain lain bisa golin, itu Barcelona. Ya, nggak apa-apa gitu kan. Ini kan udah main jelek, Lewa nggak dapet, alah, udah beda itu sama Arsenal tuh beda banget. Mending formasi ini di-keep menurut gua. Pedri main oke, main di sayap kiri aslinya tuh dari formasi yang muncul di layar. Tapi dia bahkan dikasih free rule gitulah karena udah terpatok 3 begini nih. Aduh, gua nggak bawa papan gua lagi. Dia udah terpatok 3. Aurel Romeo sama De Jong, ini Gundogan. Di kiri karena ini masuk nih Balde, Pedri jadi bisa bebas. Itu pola, itu namanya pola. Xavi di save, di otak taruh. Itu yang terjadi. Bahkan gol Dembele, gue nggak pernah ngeliat Barcelona punya set piece ya, bola mati, pelanggaran, terakhir pelanggaran gol yang golin Lionel Messi itu murni tendangan bebas. Tapi set piece nggak pernah terjadi, jarang banget golin set piece dari bola mati, corner, dari free kick, jarang banget. Tapi kemarin skemanya ada. Kalau lihat gol pertamanya, Gundogan oper ke Pedri, Dembele muter, balik badan, dummy dikit, balik lagi ke Dembele. Gue juga nggak tahu, tiba-tiba di shoot langsung gol. Ya udah, itu skema tuh, set piece-nya udah ada skemanya. Jadi di situ mudah-mudahan ada perkembangan dan memang ada khusus pelatih set piece, kan memang ada pelatih spesialis set piece, memang ada itu. Nah, oke, kita masuk babak kedua. Ini ada satu pemain yang menarik perhatian, namanya Fermin Lopez. Fermin Lopez ini pemain muda ya. Kalau dilihat lebih tenang dari Gavi. Kalau dilihat lebih punya visi misi dari Gavi. Yang berani nabraknya punya dia. Yang Gavi, kelebihan Gavi dia punya. Tapi kelebihan yang dia punya Gavi belum tentu punya. Dia punya shoot jarak jauh. Golnya gol bola roket. Ketemu cross sempat di 360-in sama dia. Maksud gue ya, Kroos kan pemain ya udah tua, tapi cuman kan secara aura lu berani gituin pemain senior, ya lu mental lu ada gitu kan. Ya itu punya juga Gavi, tapi passing chip ball ke Ferran Torres, gara-gara ada dia Ferran Torres jadi golin, gimana ceritanya? Ferran Torres peluang kayak gimana juga kadang nggak gol, tapi gara-gara ada Fermin Lopez jadi gol. Nah, tapi memang Barcelona punya sedikit faktor luck juga ada lah ya, karena beberapa kali kena tiang. Walaupun kalau nggak kena tiang pun, tangan Stegen udah siap nge-save. Jadi kalau Ancelotti bilang alasannya Barcelona seperti punya tembok, berapa kali kita kena tiang, ya ada Stegen di situ. Kalau bukan Stegen beda lagi, Nyaki Pena di situ beda lagi. Nah, Araujo main seperti biasa, dia mode El Clasico, ditaruh di kanan ketemu Vini, dia emang senang ketemu Vini, nabrak-nabrakin orang, dia emang seneng. Konde main tenang gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke babak kedua. Bellingham ya menyeramkan, ya karena dia main Nero begini empatnya. Jadi dia siap melakukan pergerakan tanpa bola, tapi beberapa kali memang Barcelona bisa ngemendung itu. Ketemu Aurel Romeo dulu. Ini yang gue senang nih, ketika defense Barcelona nggak langsung ketemu back. Aurel Romeo siap jadi tembok pertama dulu. Lo harus lotin Aurel Romeo, itu fungsinya double pivot. Ketika De Jong maju, ada yang satu nahan. Enggak semuanya di overloadin ke depan, enggak kayak gitu. Itu Aurel Romeo. Babak kedua, Fermin masuk, Ferran masuk, Ansu masuk. Kalau lo ngelihat golnya Fermin Lopez, itu tuh wah, butuh insting yang matang banget untuk nge-shoot dari situ. Karena apa? Ketika dia megang bola, ya berhadapan dengan 3 back deh, 4 deh kalau nggak salah, cuma 4 di sebelah kanan satunya. Sebelah kanan itu ada Rapinya sama Ansu Fati. Kalau dia nggak punya mental, kalau dia decision makingnya jelek, dia pasti oper Ansu Fati. Yang kalau di oper Ansu Fati belum tentu tercipta rocket ball yang menembus gawang Courtois.
Tapi apa yang dilakukan ketika ada Ansu Fati, ini yang gue seneng banget. Sambil dia di shoot yang jelas, itu sepertinya bukan kaki terkuat dia, kaki kiri, tapi di shoot, masuk bola melintir roket ke arah dari Courtois kanan atas. Wow, itu Fermin Lopez. Dan dia memberikan assist buat Ferran Torres. Ini gue nggak tahu nih Xavi kalau begini caranya, ini pemain harus banyak dikasih kesempatan buat membuktiin. Jadi nggak usah terlalu banyak kayak Gavi atau Ansu. Ansu peningkatannya ada gitu kan. Ferran Torres juga ketika gol dia suruh begini, kayak pikir lagi deh kalau mau jual gua. Ya kalau lu emang usahanya kelihatan, kita juga respect. Kalau enggak kan beda lagi. Nah ini seperti itulah ya. Madrid gue belum lihat Joselu berbuat banyak ya di big game, karena ya ini kan emang pre-season, tapi lawannya emang Barcelona, tapi ya kasih sesuatu lah minimal, tapi belum kelihatan. Ya yang serem tetap Vini serem, Rodrigo serem, Bellingham serem sebenarnya, tapi dia kayak masih kaget El Clasico. Tchouaméni itu punya, wah ini Tchouaméni nih, catat yang omongan gue nih. Sewaktu-waktu nanti Madrid buntu, dia punya shoot power yang kenceng banget. Dia bisa mencetak gol dari luar kotak penalti nanti suatu saat. Kayak Camavinga waktu ada gol roket juga. Jadi seru banget La Liga pokoknya lah ya. Terima kasih. Itu aja menurut gua. Xavi harus keep formasi ini. Pedri nggak apa-apa ditaruh sayap kiri. Toh juga pas nyerang ke tengah ada Balde. Balde udah teruji tanpa capek, dia maju mundur. Daripada taruh Ansu, bola lagi maju ke belakang lagi, mending Pedri yang ditaruh kiri, karena di tengah udah ada Gundo, belakangnya ada cover dari De Jong dan Oriol Romeu. Jadi gitu. Casey sih gue bingung Casey kayak gimana nanti. Sebelah kanan Dembele kalau mau dijual, ini nih orang kalau mau ada yang nawar jadi gacor gitu, jadi bikin sayang. Ya antara Dembele dan Rapinya salah satu memang harus ada keluar, tapi kita harus punya tambelan yang bisa ngelewatin 1-2 pemain, karena Rapinya nggak bisa ngelewatin 1-2 pemain, dia keburu jatuh pas di orang pertama. Dembele bisa, tapi Dembele kurang syutingnya juga. Harus apa yang dilakukan. Yamal mesti dicoba, Fermin Lopez mesti dicoba. Pasti ini pemain ada something ya, karena Xavi berani nurunin di El Clasico itu bukan suatu ketunjuk mainnya lu enggak, itu pasti ada pemikiran. Emang ini pemain hebat, kita lihat ke depannya kayak gimana. Oke, dan yang lebih seneng lagi ternyata jersey yang gue pakai ini, selain jersey Akademi Pro Barcelona, ini juga jersey pre-match. Pre-match itu sebelum main ya, pemain jadi pemanasan, juggling bola, stretching pakai baju ini. Gue seneng banget dipakai sama Dembele jersey-nya. Oke. Mantap, sehat-sehat selalu. Jangan lupa tonton terus podcast Pakar Bola, komentar sepak bola dan bagian podcast Boba boleh banget di aplikasi Noise. Nanti kalau gue siaran di Rans lagi Agustus ada lagi, ditonton di Net Soccer juga ditonton. Terima kasih supportnya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.